Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, UTS Analisis Data Eksplorasi. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anissa, NPM 160118124, kelas C. Data yang akan kita gunakan berdasarkan ketentuan NPM 3 digit terakhir saya yaitu 124, sisa hasil bagi 34 adalah 22. Maka data yang digunakan adalah data provinsi ke-22 Kalsel, yaitu data mengenai banyaknya keluarga di setiap desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut hasil analisisnya. Soal yang pertama, buatlah histogram. Kemudian lanjutkan dengan pemulus kernel, dapat menggunakan metode naif atau uniform kernel dengan nilai hanya 20. Yang pertama, histogram. Dengan menggunakan software SPSS didapat hasil histogram sebagai berikut. Di sini, sumbu horizontal menjelaskan tentang banyaknya keluarga di setiap desa di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sumbu vertikal di sini menunjukkan frekuensi dari setiap selang nilainya. Dengan data yang kita gunakan ada sebanyak 2008, rata-ratanya 579,03, dan standar deviasinya 829,439. Dari histogram berikut ini dapat kita simpulkan yang pertama, datanya tidak berkumpul di sekitar pusatnya, tetapi dapat kita lihat data berkumpul di sebelah kiri, sehingga bentuk pola sebaran datanya menjulur ke kanan. Dan dapat kita lihat hanya terdapat satu puncak, dan di sini juga terdapat data yang terpisah dari kumpulan data lainnya walaupun frekuensinya sangat kecil, sehingga dapat dikatakan terdapat data yang merupakan pencilan. Selanjutnya yang kedua, untuk menduga fungsi densitas saya menggunakan penduga naif. Di sini saya menggunakan software R, berikut adalah sintaksnya dan ini adalah fungsinya, sehingga didapat hasil kurva sebagai berikut. Dengan dugaan hanya bernilai 20 yaitu nilainya kecil, maka untuk dugaan fungsi densitas menghasilkan kurva bergerigi atau lebih bervariatif. Di sini penentuan nilai H akan mempengaruhi bentuk kurva, di mana jika nilai H yang kita ambil besar, maka kurvanya akan menghasilkan hasil yang lebih mulus. Tetapi jika nilai H yang kita ambil kecil seperti ini, maka akan menghasilkan kurva yang bergerigi atau disebut juga dengan spike. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu buatlah diagram dahan daun. Dengan menggunakan software SPSS didapat diagram dahan daun untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Jika dilihat dari bentuknya, ini sama dengan histogram yang tadi, yaitu datanya tidak berkumpul di sekitar pusat tetapi data berkumpul di sebelah kiri, sehingga bentuk pola sebarannya menjulur ke kanan. Soal nomor 3, apakah terdapat bimodus? Jika dilihat dari hasil histogram berikut, tidak terdapat bimodus. Dapat kita lihat di sini hanya terdapat satu modus atau modus tunggal. Dan soal nomor 4, buatlah boxplot. Dengan menggunakan software SPSS juga didapat boxplot sebagai berikut. Dapat kita lihat di sini bentuk sebaran datanya tidak simetris karena nilai median lebih mendekati ke 1, sehingga datanya miring ke kanan. Dan dapat kita lihat juga di sini banyak data yang merupakan pencilan dan dapat juga diduga sebagai nilai ekstrim. 5. Hitunglah squeness apakah simetris miring ke kiri atau miring ke kanan. Dengan rumus squenessnya adalah sigma x min x bar pangkat 3 dibagi n min 1 dikali simpangan baku pangkat 3 didapat hasil 4,99556. Dibulatkan menjadi 5 dengan menggunakan software SPSS didapat nilai squenessnya juga sama yaitu 5,001. Dari nilai squeness memiliki 3 kesimpulan yaitu simetris, moderate squeness data atau kemiringan sedang, highly skewed data atau kemiringan tinggi. Jika dilihat dari nilai squeness kita yaitu 5 lebih dari 1, maka termasuk kemiringan tinggi dan miringnya ke kanan atau positif. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada nilai median yaitu 579,03 lebih besar daripada 355,00. 6. Hitunglah kurtosis. Dengan rumus kurtosisnya adalah sigma x min x bar pangkat 4 dibagi n min 1 dikali simpangan baku pangkat 4 didapat hasil yaitu 36,05007. Dengan menggunakan software SPSS didapat nilai kurtosisnya 33,154. Memiliki 3 kesimpulan juga yaitu mesokurtik, leptokurtik, dan paltikurtik. Dari hasil kurtosis yang kita dapat yaitu nilainya lebih dari 3, maka distribusi yang ekor atau tailsnya lebih gemuk dan puncaknya lebih runcing. Ukuran kurtosisnya disebut positif. Dari gambar berikut, gambaran distribusi datanya yaitu kita yang bagian atas ini, yang leptokurtik. 7. Apakah terdapat pencilan? Jika dilihat dari boxplot tadi, dapat kita lihat bahwa terdapat banyak pencilan. Dengan menggunakan software di R, kita dapat melihat nilai-nilai pencilannya. Dapat kita ketahui bahwa jumlah pencilannya ada sebanyak 54. Dengan nomor amatan yang menjadi pencilan dapat dilihat sebagai berikut, dan untuk nilai pencilannya yaitu 3134, 4785, 3811 sampai 5143.
8. Hitunglah treatment mean dengan alfa 5%. Berikut adalah rumusnya. Dengan menggunakan software A didapat hasil sebagai berikut. Dengan rata awalnya adalah 579,0264. Dengan melakukan rataan pemangkasan sebesar 10% terhadap gugus data, diperoleh dengan membuang 5% dari banyaknya data, yaitu 5% dari 2008 data, yaitu 100 data terbesar dibuang dan 100 data terkecil dibuang, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih sesuai adalah 438,3722. 9. Hitunglah Win-Sorite mean dengan alfa 5%. Diperoleh dengan menghitung rata-rata setelah kita melakukan penggantian nilai terhadap data terbesar dan data terkecil. Berikut ini adalah rumusnya. Dengan menggunakan software R didapat hasil masing-masing adalah 491,4842. 10. Hitunglah MAD median absolute deviation. Diperoleh dengan menghitung median dari nilai mutlak selisih antara data dengan medianya. Dengan menggunakan Excel didapat hasil 149,5 dan menggunakan software R didapat hasil yang sama, yaitu 149,5. Dapat dilihat bahwa di sini simbangan bakunya yaitu 829,4390, sangat besar hasilnya karena adanya amatan pencilan pada data, sehingga dilakukan pendekatan kekar dengan menggunakan bantuan MAD. Diperoleh dugaan simbangan bakunya sebesar 221,6487. 11. Hitunglah Gini means difference dengan rumus sebagai berikut. Dengan software R didapat hasil nilai Gini means difference-nya adalah 569,9861. Karena nilai Gini-nya besar, maka tentu saja menjadi indikasi bahwa antara amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain, gugus data kita berisi amatan yang heterogen. 12. Buatlah Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar dan sigma ditaksir oleh simpangan baku dari data Kalimantan Selatan. Yang pertama, Kiki plot dengan mu ditaksir oleh X bar. Diperoleh Kiki plot sebagai berikut. Dilihat dari data yang sebarannya menjulur ke kiri. Untuk yang kedua, Kiki plot dengan sigma ditaksir oleh simpangan baku, dapat kita lihat bahwa data yang sebarannya menjulur ke kanan. 13. Lakukan uji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Rumusan hipotesisnya yaitu H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Tarak signifikan yang kita gunakan yaitu alfa sebesar 5% atau 0,05. Statistik uji yang kita dapatkan yaitu menggunakan software SPSS, sehingga didapat nilai statistik ujinya yaitu 0,274 dan nilai p-value-nya sebesar 0,00. Aturan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena nilai p-value 0,00 kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan pada taraf 5% H0 ditolak. Artinya data tidak berdistribusi normal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.